Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, ini adalah segmen saya ataupun konten saya membuat video bagaimana cara membuat bonsai kecil atau bagaimana cara menampilkan pesona keindahan bonsai kecil. Bonsai kecil itu kalau di peraturan untuk sebuah kontes tingginya tidak lebih dari maksimal 30 cm. Nah, pohon ini sudah penanganan ketiga. Semua ada videonya dari awal. Bagaimana dari awal saya mulai mereposisi pohon ini dari bahan dongkelan. Nah, kemudian bagaimana dari awal saya meneruskan gerak batang dengan memperbesar satu jalur menuju ke arah nantinya dibuat susunan mahkota. Dan bagaimana saya memilih satu persatu cabang-cabang yang dibutuhkan kemudian diperbesar. Dan video yang kedua digambarkan bagaimana setelah cabang-cabang dan terusan gerak batangnya tercapai, saya mulai membuat ranting. Kemudian ini adalah penanganan yang ketiga, saya akan membuat mudah-mudahan bisa anak ranting. Jadi ini sudah penanganan yang menuju ke level pembuatan anak ranting. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat banyak sekali seperti ini. Ini adalah anak ranting semua. Mudah-mudahan saya bisa banyak dapat anak ranting untuk kita bisa bentuk ataupun arahkan sehingga bisa terlihat lebih jelas lagi arah desain dari pohon ini. Nah, jadi kalau dihitung ini sudah kurang lebih 9 bulan sejak pertama kali ditangani. Apa yang kita dapatkan pada tahap atau kondisi sekarang ini akan saya teruskan prosesnya sehingga nanti kita tahu pencapaian apa yang sudah didapat selama penanganan 3 kali dalam kurun waktu 9 bulan. Oke, kita ikuti bersama teman-teman prosesnya. Saya akan melakukan pemilihan dulu. Bisa dilihat di sini secara detail pertumbuhannya dulu selama kurang lebih 3 bulan ini tidak tertangani. Seperti penanganan saya terhadap pohon lain pada tahap ini tetap pada tahap untuk mengkonsentrasikan tumbuh. Kita fokus pada apa yang kita ingin tumbuhkan dulu. Seperti tahapannya bahwa pohon ini perlu diteruskan batangnya di awal, kemudian perlu dibikin cabangnya, kemudian sekarang perlu dibikin rantingnya. Nah, itu kita fokus dulu. Sampai pada sekarang ini kita pada tahapan mau membuat anak ranting. Nah, fokus artinya apa? Artinya mengurangi ataupun menghilangkan pertumbuhan-pertumbuhan liar yang memang tidak terpakai. Jadi ini sudah pasti saya tidak akan menggunakan ataupun perlu, sehingga ini bisa saya kupas, bisa saya hilangkan. Nah, di sini terlihat pertumbuhan-pertumbuhan yang memang tidak kita perlukan untuk segera dibuang. Nah, jadi seperti yang terlihat di sini, ini sudah saya bersihkan. Kemudian kita bisa mengamati bahwa struktur yang kita bangun dari awal, dimulai dari percabangan, kemudian kita membuat ranting. Ini adalah ranting-ranting semua. Kemudian sampai terjadi ini ada
pertumbuhan anak ranting. Nah, ini jelas. Ini yang kita buat. Inilah intisari membuat bonsai. Baik itu besar maupun kecil prosesnya sama, yaitu membuat proses perantingan. Proses perantingan itu apa? Yaitu diawali dari cabang perpecahan ke ranting, ranting ke anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Proses itu kita buat, kita tempuh. Sehingga apa? Sehingga pohon bisa dikatakan nantinya matang. Matang secara pertumbuhannya adalah matang ketika pohon ini telah mencapai perpecahan ranting yang maksimal. Perlu diingat bahwa masing-masing pohon mempunyai perbedaan perpecahan. Seperti santigi kita tahu bisa mecah sampai ke level 5. Artinya dia dari cabang, kemudian ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting. Ya. Pada saat diperoleh perpecahan yang maksimal sampai ke cicit ranting, pasti nanti daun akan terlihat rapat, daun akan terlihat kecil, daun akan terlihat padat. Nah, tetapi pada saat level 3 seperti ini, tidak bisa kita mengharapkan daun santigi untuk rapat, padat, dan lain-lain. Tidak bisa. Harus mencapai kematangan perpecahan dulu, baru nanti daun baru bisa padat, mengecil, dan lain-lain. Nah, itulah proses botanical ataupun proses pertumbuhan yang harus kita lakukan di dalam memproses bonsai. Jadi tidak hanya mencapai keindahan saja, tetapi proses pertumbuhan pohonnya ini jauh lebih penting. Nah, semua jenis berbeda, semua jenis ada penanganannya yang lain, tetapi pada prinsipnya sama. Yang dituju adalah perpecahan maksimal pada masing-masing jenis. Nah, ini sudah selesai saya melakukan pemilihan ataupun membersihkan tunas-tunas yang tidak terpakai. Sekaligus tadi saya ada melepas beberapa kawat yang memang sudah kurang panjang atau sudah melilit kambium. Sekarang udah begitu jelas pohon ini kerangkanya bagaimana. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat dulu konten yang awal, 2 konten di awal, dimulai dari bagaimana kita melakukan proses awal dari pohon ini, kemudian sampai terjadi kondisi yang seperti ini. Ini tetap pada konsentrasi kita pada pembuatan, artinya pertumbuhan. Ya, pembuatan tujuan desainnya sudah dijelaskan bahwa menurut anatomi saya harus memperbesar ini sebagai terusan cabang untuk menentukan mahkota, ya, dan lain-lain. Kemudian cabang ini harus saya gedekan untuk nanti dibangun semi mahkota di sini sebagai kekuatan tumbuh yang cukup besar. Kemudian pada waktu itu saya melakukan pengecilan keringan ini agar tidak terlihat terlalu besar dia yang turun ke bawah. Jadi yang naik ke atas lebih besar lebih bagus. Ya, hal-hal semacam itu masih berfokus pada masalah pertumbuhan. Di dalam membuat bonsai yang paling penting adalah kita mengetahui pertumbuhan. Kita sedang memproses pertumbuhan. Ini yang perlu kita jadikan notice, jadikan catatan utama bahwa itulah sebenarnya wujud dari seni membuat bonsai. Memproses dia bagaimana ini dibesarkan dulu, kemudian diperoleh anatomi yang seimbang. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa melihat, ini bisa saya angkat begini. Ya, kondisinya besar-besar sudah mencapai anatomi yang memang sangat seimbang, sangat bagus. Nah, ini proses ditempuh tidak bisa dengan instan, harus dilakukan satu persatu. Ya, apabila perlu dibesarin cabang, besarin dulu. Apabila perlu dibesarin ranting, besarin dulu. Sampai pada tahap nantinya memang sudah layak untuk dibuat menjadi susunan tajuk atau susunan kelompok daun. Yaitu biasanya pada proses ketiga. Anak ranting ini nanti apabila sudah cukup banyak, bisa kita buat menjadi kerangka susunan tajuk. Bagaimana bentuk tajuk di sini, bagaimana di sini, bagaimana di mahkota, dan lain-lain. Nah, semuanya akan berbeda. Akan berbeda dalam arti sesuai dengan kapasitas dia mendapatkan sinar matahari, sesuai dengan kapasitas dia berasal dari pertumbuhan yang besar atau yang kecil.
Nah, itu keseimbangan hidupnya, keseimbangan pertumbuhannya. Itu pun harus kita perhatikan. Jadi tidak asal kita memperhatikan keindahannya, asal kita membuat sebuah pohon yang indah dan lain-lain, tidak. Bonsai harus nomor satu justru memperhatikan pertumbuhannya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu dengan proses melakukan pengawatan, penambahan pengawatan ini masih banyak. Saya lakukan dulu penambahan pengawatan, nanti kita ikuti bersama. Setelah itu kita akan melihat mana-mana cabang-cabang ataupun ranting yang sudah cukup besar akan saya potong. Kemudian yang masih belum besar akan terus kita perpanjang, perbesar lagi. Kita ikuti prosesnya bersama-sama. Sudah selesai melakukan pengawatan tadi teman-teman, penambahan pengawatan. Nah, sekarang saya akan melakukan pengarahan. Pengarahan yang kali ini adalah pengarahan ranting dan anak ranting yang baru. Jadi dalam hal ini sudah mulai bisa membuat bentuk kerangka tajuk, bukan bentuk tajuk tetapi kerangka tajuk ya, seperti ini. Bisa saya contohkan bahwa ini adalah cabang, kemudian ini adalah ranting ya. Dalam satu cabang terdapat 4 ranting, 1, 2, 3, 4. Meskipun yang ini yang dua besar, kemudian yang 2 kecil tidak masalah. Tetapi ini adalah susunan ranting. Kemudian ranting ini mecah menjadi anak ranting. 1, 2. Yang ini juga mecah lagi menjadi 1, 2. Apabila ini saya potong, maka saya mempunyai dalam satu ranting mempunyai 3. 1, 2, 3. Sama, apabila ini saya potong, saya nanti akan mempunyai 3. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ini belum. Yang ini anak rantingnya masih kecil. Yang ini juga anak rantingnya masih kecil. Yang ini kita diamkan dulu, nantinya untuk ditumbuhkan menjadi anak ranting. Kemudian karena ini adalah pertumbuhan ranting baru, saya tidak akan memotong daunnya dulu. Saya hanya mengurangi panjangnya dengan memotong sampai sebatas ruas. Jadi di sini saya potong, di ujungnya masih menyisakan tunas yang baru nantinya sebagai generasi berikutnya. Sama ini juga. Nah, di sini juga akan saya potong sampai di mana, misalkan sampai di sini saya menyisakan 1 tunas pengganti. Ini juga saya potong dulu. Ini saya potong. Nah, asal kita tidak potong daunnya, pertumbuhannya masih akan normal, masih dalam tahap pertumbuhan. Karena apa? Karena setelah anak ranting ini nanti saya butuh cucu ranting. Inilah bakal cucu ranting. Ya, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan juga di sini ada pertumbuhan lagi yang akan kita gunakan sebagai anak ranting baru, ataupun di sini ada ranting baru, silakan. Tetapi itu nanti. Nah, sekarang dari kondisi apa yang kita punya ini, kita mencoba mengatur untuk membuat susunan tajuk, kerangka tajuk. Seperti kita tahu bersama bahwa di sini adalah pertumbuhan yang sangat besar. Ini boleh saya katakan kekuatan tumbuhnya sangat besar. Maka saya akan membangun semi mahkota di sini. Nah, inilah sebagai langkah implementasi ataupun langkah perwujudan dari sebuah desain ya. Di awal kita sudah menentukan sebuah desain bahwa di sini ada kekuatan tumbuh besar, maka di sini nanti bakal dibangun semi mahkota. Nah, setelah proporsi anatomi memenuhi, kita adakan itu tadi implementasinya kita wujudkan dengan membentuk di sini susunan kerangka untuk semi mahkota.
Ya, kurang lebih demikian dulu. Ini adalah sekali lagi kerangka. Jadi nanti di sini ada kumpulan daun yang bentuknya seperti bola terbalik, setengah bola terbalik. Kemudian dua ranting ini akan menjadi pengikut susunan tajuk, pengikut di belakang ataupun di samping dari itu planningnya, itu desainnya, itu rencananya. Ya, ini kerangkanya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman dengan yang lain. Nanti saya akan kembali lagi mengulas satu persatu detail dari pohon ini. Ya, nanti mana ya bagian yang harus kita perpanjang dulu, alasannya apa segala macam, saya akan jelaskan. Nah, ini sudah selesai. Saya melakukan pengarahan seperti tadi saya lakukan pada kelompok tajuk yang ini. Saya akan melakukan hal yang sama pada kelompok tajuk yang lainnya, yaitu memperpendek, artinya memotong dengan tetap masih menyisakan adanya titik tumbuh yang paling ujung. Ini daun ujungnya masih belum kita potong. Jadi masih kita harapkan adanya pertumbuhan untuk membentuk generasi berikutnya, yaitu cucu ranting. Nah, seperti ini, tidak diperlukan sampai panjang, kita potong dulu. Ini sama. Ada bagian yang masih perlu diperbesar, kita diamkan dulu. Jadi ini untuk tarikan memperbesar ranting yang ini. Ya, sudah selesai. Satu ranting yang ingin saya perbesar. Ini kita diamkan dulu karena masih sangat kecil. Saya mengharapkan adanya pertumbuhan yang lebih besar lagi sehingga bisa membantu untuk mengisi kekosongan yang di sebelah sini. Nah, inilah tadi tahap ketiga dari proses penanganan pohon ini, mulai dari awal, mulai dari pohon ini diambil dari alam, kemudian didiamkan dulu selama 4-5 bulan sehingga sudah ada pertumbuhan. Setelah pertumbuhan ada, artinya akar sudah bertumbuh dengan kuat, baru kita proses.
Tahap pertama, tahap kedua, inilah tahap ketiga dalam kurun waktu 9 bulan. Saya telah mencapai kerangka tajuk pada tahap ini, pada tahap ketiga. Tahap keempat, apa yang akan saya lakukan yaitu pembentukan tajuk. Nah, di situ nanti udah akan dilihat bagaimana kelompok-kelompok tahun ini terbentuk. Ini masih kerangka. Nah, kalau dibilang prosesnya terlalu cepat, ya memang cepat kalau kita proses. Ya. Bagaimana cara membuat bonsai itu? Jawabannya adalah mempercepat proses kematangan dia lebih cepat daripada dia hidup di alam. Itulah proses membuat bonsai. Caranya bagaimana? Caranya dengan tadi membuat percabangan, perantingan, dan lain-lain dan seterusnya sampai mencapai perpecahan yang maksimal. Nah itu kalau sudah pecah sampai ke maksimal level 5 ya udah tua ini, udah matang. Artinya secara anatomi dia sudah matang, tinggal bagaimana terus nanti kita mempertahankan kematangan itu. Menjadi makin tua dan makin berkarakter. Nah itulah membuat bonsai secara morfologi pertumbuhannya. Secara desainnya kita mengikuti pohon. Secara desainnya kita meniru alam. Pada penekanan konten ini adalah penekanan konten membuat bonsai kecil. Mengeluarkan pesona bonsai kecil. Sebenarnya sama saja. Antara membuat bonsai besar dengan bonsai kecil sebenarnya sama saja. Tidak ada yang berbeda. Kecuali volume yang kita kerjakan. Mungkin dalam bonsai besar ini hanya berupa sebuah cabang. Ya, tapi dalam bonsai yang lebih besar lagi mungkin ini hanya berupa sekelompok ranting. Ya, prosesnya sama, pola pikirnya sama. Ya, tidak bisa kita membuat bonsai kecil kemudian pola pikirnya ya udahlah kalau bonsai kecil tajuknya biar segini aja, biar 2 aja, tidak. Bonsai kecil bisa dibuat tajuk berpuluh-puluh juga tidak ada masalah kalau memang dia memungkinkan untuk itu. Jadi hasilnya akan sama. Artinya pencapaian cita rasanya, kemudian pencapaian keindahannya, pola pikirnya semua sama. Di kontes tidak ada lomba besar-besaran atau kecil-kecilan, tidak ada. Semua besar kecil diadu. Artinya itu tadi, dalam membuat pun kita mempunyai pola pikir yang sebaiknya sama. Itu yang kepingin saya sharingkan sih. Jadi ada rahasia untuk membuat bonsai kecil yang nggak ada, sama kayak membuat bonsai besar. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Ini adalah pencapaian saya pada dalam kurun waktu 9 bulan. Dicapai dengan sangat memuaskan, artinya apa yang ingin diperbesar kemudian dia bisa besar. Seperti tadi saya tampilkan sebuah anatomi yang begitu balance dan lain-lain. Semuanya tidak bisa dicapai dengan cara instan. Semuanya harus dikerjakan satu persatu. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.